sejarah Nusantara menyimpan jejak yang begitu dalam. Islam hadir bukan dengan pedang, bukan dengan peperangan, melainkan melalui perniagaan, pernikahan, dan dakwah penuh hikmah. Di pesisir Sumatera berdiri Samudra Pasai sebagai pintu pertama, lalu mengalir ke Malaka, Jawa dengan Wali Songo, hingga ke Maluku, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Islam tumbuh menjadi identitas baru, menyatu dengan tradisi, melahirkan corak khas yang kita kenal sebagai Islam Nusantara. Mari kita telusuri perjalanan panjang itu bersama agar hati kita semakin yakin bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Selamat menyimak, hanya di Cermin Waktu, tempat kita belajar dari sejarah, bercermin dari masa lalu untuk memahami makna kehidupan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat beriman, pernahkah kita bertanya bagaimana Islam pertama kali sampai ke tanah Nusantara? Siapa yang membawa cahaya tauhid ke negeri yang subur ini? Apakah pedagang dari Gujarat, para ulama dari Hadramaut, atau pelaut muslim dari Tiongkok yang menjadi perantara dakwah? Membicarakan Islam di Nusantara berarti membicarakan sebuah perjalanan panjang, lintas lautan, lintas benua, dan lintas peradaban. Jauh sebelum nama Indonesia lahir, gugusan pulau-pulau tropis yang membentang dari Sabang hingga Merauke sudah menjadi panggung pertemuan budaya. Sejak awal Masehi, wilayah ini dikenal oleh pedagang asing sebagai Pulau Rempah. Kapal-kapal dari India, Tiongkok, bahkan Timur Tengah singgah di pelabuhan-pelabuhan kuno untuk menukar emas, kain sutra, atau keramik dengan cengkeh, pala, lada, dan kapur barus yang hanya bisa tumbuh subur di tanah kepulauan ini. Dalam arus perdagangan global itulah, jejak awal Islam perlahan menapak. Tetapi, kapan tepatnya Islam pertama kali hadir di Nusantara? Inilah pertanyaan yang hingga kini masih menjadi misteri sejarah. Sebagian sejarawan kolonial, terutama pada masa Belanda, meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat, India. Alasannya sederhana. Banyak batu nisan kuno yang ditemukan di Sumatera dan Jawa memiliki bentuk dan ukiran yang mirip dengan tradisi batu nisan dari Gujarat abad ke-13. Contohnya adalah nisan Sultan Malik Al-Soleh di Samudra Pasai, Aceh Utara, yang wafat tahun 1297 Masehi. Batu nisannya memiliki corak khas India Barat. Dari sini muncul teori bahwa para pedagang Muslim Gujaratlah yang membawa Islam ke Aceh, sebelum kemudian menyebar ke wilayah lain. Namun, teori ini memiliki kelemahan. Gujarat sendiri baru mulai berkembang sebagai pusat Islam pada abad ke-13, sedangkan ada jejak-jejak Islam di Nusantara yang lebih tua dari itu. Sejumlah ahli berpendapat Islam masuk langsung dari Arab, khususnya Hadramaut, Yaman Selatan. Catatan perjalanan Muslim Tiongkok serta kronik Arab menyebutkan bahwa pedagang Arab sudah berlayar ke timur jauh sejak abad ke-7. Bahkan, sebuah berita Tiongkok dari dinasti Tang, abad ke-7 atau 8, menyebutkan bahwa pedagang Tasyih, sebutan bagi bangsa Arab Muslim, sudah singgah di pesisir Sumatera. Selain itu, gelombang diaspora orang Hadrami yang dikenal sebagai Sayyid atau Habaib semakin memperkuat pengaruh Islam di pesisir Nusantara. Dari sinilah muncul tradisi tarekat, dakwah melalui pernikahan, dan penyebaran Islam lewat jalur keluarga. Ada pula teori yang lebih unik, Islam datang melalui Tiongkok. Pada masa dinasti Tang dan Yuan, banyak komunitas Muslim yang menetap di pelabuhan-pelabuhan besar seperti Guangzhou dan Quanzhou. Sebagian dari mereka ikut berdagang hingga ke Jawa dan Sumatera. Bahkan, catatan Tiongkok menyebutkan adanya seorang Muslim bernama Pu Ali yang menjadi pemimpin komunitas asing di pesisir Jawa. Ada juga spekulasi bahwa Laksamana Besar Tiongkok Cheng He atau Zheng He
seorang muslim bermazhab Hanafi, memperkuat jaringan Islam di Nusantara saat ekspedisinya pada awal abad ke-15. Walau Cheng He datang jauh setelah Islam sudah ada di sini, ekspedisinya meninggalkan jejak kuat pada penyebaran Islam di Jawa. Apapun jalurnya, hampir semua sejarawan sepakat bahwa Sumatera Utara, khususnya Aceh, adalah pintu masuk utama Islam ke Nusantara. Disinilah berdiri kerajaan Islam pertama, Samudra Pasai pada abad ke-13. Kerajaan ini terkenal sebagai pusat perdagangan internasional, sekaligus pusat pengajaran agama. Dari Samudra Pasai, Islam menyebar ke Malaka, kemudian ke Jawa. Bukti keberadaan Islam di Sumatera bukan hanya berupa nisan, tetapi juga catatan dari musafir terkenal Ibnu Battuta. Pada tahun 1345, ia singgah di Samudra Pasai dan menyebutkan bahwa raja di sana adalah seorang muslim yang soleh, mencintai ulama, dan menerapkan hukum Islam. Sementara itu, di Jawa, situasi berbeda. Pulau ini sudah lama menjadi pusat kerajaan besar bercorak Hindu-Buddha, seperti Mataram kuno, Kediri, Singasari, hingga Majapahit. Islam masuk ke Jawa melalui jalur pesisir utara, Gresik, Demak, Kudus, dan Cirebon. Tokoh penting yang sering disebut adalah Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim, yang dipercaya sebagai salah satu penyebar Islam pertama di tanah Jawa pada abad ke-14. Dari Gresik, dakwah Islam berkembang pesat, terutama melalui peran Wali Songo yang legendaris. Namun, yang menarik adalah transisi dari Hindu-Buddha ke Islam di Jawa tidak berlangsung dengan kekerasan, melainkan lewat proses akulturasi budaya. Tradisi wayang, gamelan, dan seni pertunjukan tetap digunakan sebagai media dakwah. Bahkan, arsitektur masjid-masjid tua seperti Masjid Demak atau Masjid Menara Kudus masih menampilkan corak khas Hindu Jawa. Jejak awal Islam di Nusantara juga bisa ditelusuri melalui cara penyebarannya. Berbeda dengan ekspansi Islam di Timur Tengah yang sering dikaitkan dengan penaklukan militer. Di Nusantara, Islam hadir dengan jalan perdagangan dan dakwah damai. Pedagang Muslim yang singgah di pelabuhan sering menikahi perempuan lokal, lalu membangun komunitas Muslim kecil. Dari keluarga-keluarga inilah Islam berakar. Para ulama kemudian mendirikan pesantren, mengajarkan Al-Quran, fikih, dan tasawuf. Perlahan, Islam menjadi bagian dari identitas sosial, bukan sekadar agama baru. Namun, ada banyak misteri yang belum terjawab. Mengapa nisan Sultan Malik Al-Soleh memakai gaya Gujarat, padahal kontak Arab sudah lebih dahulu terjadi? Benarkah Islam sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7, tapi tidak meninggalkan bukti kuat? Apakah peran Tiongkok lebih besar daripada yang diduga selama ini? Mungkin jawaban atas pertanyaan itu masih tersembunyi dalam manuskrip tua yang belum ditemukan. Atau mungkin terkubur di bawah tanah pelabuhan-pelabuhan kuno. Tetapi di segmen pertama ini menggambarkan jejak awal Islam yang datang ke Nusantara dari berbagai arah. Gujarat, Arab, maupun Tiongkok. Semuanya masuk melalui jalur perdagangan, lalu tumbuh di pelabuhan dan pusat kerajaan maritim. Namun, ini baru permulaan. Pada segmen 2, kita akan menelusuri bagaimana Islam kemudian mengakar lebih dalam. Lahirnya kerajaan-kerajaan Islam besar seperti Demak, Malaka, hingga Kesultanan Ternate Tidore. Peran Wali Songo dalam dakwah kultural, serta bagaimana Islam perlahan mengubah wajah Nusantara, tanpa benar-benar menghapus tradisi lama. Islam sudah tiba di Nusantara sejak berabad-abad lalu. Namun prosesnya tidak berhenti hanya pada kedatangan pedagang atau berdirinya komunitas Muslim kecil di pesisir. Pada abad ke-14 hingga 16, Islam perlahan-lahan mengambil peran besar dalam mengubah wajah Nusantara. Dari agama yang awalnya dianut segelintir orang, Islam tumbuh menjadi fondasi baru bagi lahirnya kerajaan-kerajaan besar, budaya baru, dan identitas masyarakat yang bertahan hingga kini. Kerajaan Islam pertama dan jaringan maritim. Setelah Samudra Pasai berdiri di Aceh, Islam menyebar ke arah barat dan timur melalui jalur perdagangan maritim. Para pedagang Muslim bukan hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ilmu, ajaran agama,
bahkan jaringan politik. Di barat, muncul Kesultanan Malaka, abad ke-15, yang menjadi salah satu pusat dagang terbesar di Asia Tenggara. Malaka bukan sekedar pelabuhan internasional, tetapi juga tempat bertemunya ulama, pedagang, dan cendekiawan. Dari Malaka, Islam menyebar ke semenanjung Melayu, Kalimantan, hingga Filipina Selatan. Di timur, Islam menjangkau Kepulauan Maluku. Ternate dan Tidore, dua kerajaan rempah yang kaya raya, menerima Islam dan menjadikannya bagian dari struktur pemerintahan. Para Sultan Ternate bahkan menjalin hubungan dengan para pedagang Arab dan Turki Utsmani yang memperkuat pengaruh Islam di wilayah itu. Runtuhnya Majapahit dan lahirnya Demak. Pulau Jawa adalah panggung besar transformasi Islam. Pada abad ke-15, kekuasaan Majapahit mulai melemah. Kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Jawa itu tidak lagi mampu mengendalikan seluruh wilayahnya. Di saat yang sama, muncul kekuatan baru di pesisir utara Jawa, Kesultanan Demak. Didirikan oleh Raden Patah, seorang keturunan Majapahit yang memeluk Islam, Demak menjelma menjadi kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Demak tidak hanya berperan dalam perdagangan, tetapi juga menjadi pusat penyebaran dakwah. Dari Demak, Islam menyebar ke pedalaman Jawa, lalu ke wilayah lain seperti Kalimantan dan Sulawesi. Masjid Agung Demak yang konon didirikan oleh Wali Songo menjadi simbol peralihan era baru di tanah Jawa. Wali Songo, dakwah dengan kearifan. Tidak bisa dipisahkan dari sejarah Islam di Jawa adalah peran Wali Songo. Mereka adalah 9 tokoh ulama yang diyakini menjadi pilar penyebaran Islam di Jawa. Nama-nama mereka antara lain Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, hingga Sunan Kudus. Yang menarik, dakwah mereka tidak dilakukan dengan cara frontal, melainkan akulturasi budaya. Sunan Kalijaga misalnya menggunakan wayang kulit untuk menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa menghapus cerita Mahabharata atau Ramayana, melainkan memberikan tafsir baru. Sunan Kudus membangun masjid dengan menara mirip candi, agar masyarakat Jawa merasa dekat dengan simbol yang sudah mereka kenal. Cara dakwah ini menjadikan Islam di Jawa tidak terasa asing. Masyarakat bisa menerima Islam tanpa merasa kehilangan identitas budayanya. Perpaduan inilah yang kelak melahirkan wajah khas Islam Nusantara, Islami, tetapi juga syarat budaya lokal. Metode penyebaran Islam. Jika diperhatikan, ada 3 jalur utama penyebaran Islam di Nusantara. 1. Perdagangan. Para pedagang Muslim dari Arab, India, dan Tiongkok membangun jaringan dagang yang luas. Interaksi sehari-hari dengan pedagang lokal membuka jalan bagi penyebaran ajaran Islam. 2. Pernikahan. Banyak pedagang menikahi perempuan lokal, lalu membentuk komunitas Muslim yang berpengaruh. Dari keluarga-keluarga inilah lahir generasi baru Muslim Nusantara. 3. Pendidikan dan dakwah. Para ulama mendirikan surau, langgar, hingga pesantren. Pendidikan agama menjadi fondasi kuat yang memperluas Islam dari generasi ke generasi. Ketiga jalur ini berlangsung damai, berbeda dengan penyebaran Islam di wilayah lain yang sering melibatkan peperangan. Hal inilah yang membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat kepulauan. Islam di tanah Bugis dan Makassar. Di Sulawesi Selatan, Islam masuk melalui 2 jalur, para pedagang dan para ulama dari Jawa. Pada abad ke-17, kerajaan-kerajaan besar di sana seperti Goa Talo akhirnya menerima Islam sebagai agama resmi. Prosesnya tidak selalu mudah. Ada penolakan awal, tetapi kemudian raja-raja Bugis melihat bahwa Islam bisa memperkuat legitimasi kekuasaan dan memperluas jaringan politik dengan kerajaan-kerajaan lain. Sejak itu, masyarakat Bugis dan Makassar dikenal sebagai Muslim yang taat, sekaligus pelaut ulung yang menyebarkan Islam hingga ke Nusa Tenggara dan Papua. Kesultanan Banjar dan Kalimantan. Di Kalimantan, Islam berkembang melalui jalur sungai dan perdagangan.
Kesultanan Banjar yang berdiri pada abad ke-16 menjadi salah satu pusat penting Islam di Kalimantan Selatan. Dari sini, Islam menyebar ke pedalaman melalui sungai-sungai besar yang menghubungkan wilayah pedalaman dengan pesisir. Kesultanan Banjar juga menjadi pusat ulama. Salah satu tokoh yang terkenal adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, penulis kitab Sabilal Muhtadin yang hingga kini masih menjadi rujukan penting dalam fikih di Nusantara. Islam di Maluku dan Papua. Maluku yang dikenal sebagai Kepulauan Rempah sudah lama menjadi pusat interaksi pedagang dunia. Islam masuk ke sana melalui Ternate dan Tidore. Para sultan tidak hanya menguasai perdagangan rempah, tetapi juga memperkuat identitas Islam di kawasan itu. Dari Maluku, Islam merembes perlahan ke Papua. Meskipun tidak semua wilayah menerima Islam sepenuhnya, pesisir Papua Barat sudah mengenal Islam sejak abad ke-16 berkat hubungan dagang dan dakwah dari para pelaut Muslim. Islam sebagai identitas baru. Pada akhirnya, Islam bukan hanya sebuah agama di Nusantara. Ia menjadi identitas baru yang menyatukan masyarakat kepulauan yang sebelumnya beragam. Dari Aceh hingga Ternate, dari Malaka hingga Demak, Islam menjadi perekat jaringan politik, ekonomi, dan sosial. Namun uniknya, Islam di Nusantara tidak pernah benar-benar menyingkirkan budaya lama. Tradisi Hindu-Buddha, animisme, bahkan adat lokal masih hidup berdampingan dengan ajaran Islam. Inilah yang kemudian dikenal sebagai sinkretisme atau perpaduan. Contohnya bisa dilihat pada upacara selamatan, tradisi tahlilan, hingga penggunaan gamelan dalam perayaan keagamaan. Semua itu adalah wujud khas dari Islam Nusantara yang berbeda dengan wajah Islam di Timur Tengah atau India. Dengan demikian, jejak awal Islam di Nusantara tidak hanya soal kedatangan pedagang atau berdirinya kerajaan Islam pertama. Lebih dari itu, ia adalah kisah tentang transformasi peradaban. Dari pesisir ke pedalaman, dari perdagangan ke pendidikan, dari budaya lokal ke ajaran universal. Islam datang bukan untuk menghapus, melainkan untuk mengisi dan memberi makna baru pada kehidupan masyarakat kepulauan. Itulah sebabnya hingga hari ini Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia bukan karena paksaan, melainkan karena perjalanan panjang sejarah yang penuh kearifan. Terima kasih. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.